warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita Bapel Media hari ini hadir di tempat yang luar biasa, di dalam sebuah acara yang luar biasa. Malam ini kita bertemu di Hotel Red Top dalam sebuah perhelatan yang luar biasa dari sebuah organisasi bernama SPSI, Serikat Pemersatu Seniman Indonesia. Apa dan bagaimana SPSI? Kita akan bertanya langsung kepada Ketua SPSI yang hari ini telah hadir, dan beliau adalah seorang seniman yang terkenal, akan tetapi sayang sekali namanya tidak diukir secara baik di dalam dunia industri musiknya. Beliau adalah Bapak Benny Ashar. Mungkin kalau kawan-kawan tahu, di TikTok itu ada sebuah lagu yang sangat viral, Berdiri Bulu Romaku. Di TikTok ada. Rasa dalam dada, dalam jantungku. Nah, ini beliau adalah penciptanya. Selamat malam, Bung. Saya panggilnya apa? Bung Benny atau Bung ya, Ashari? Apa saja. Oh, Bung Benny ya. Gini Bung Ya, Benny. siapa Mas? Saya Nurudin, Pak. Mas Udin itu ya? Mas Udin aja. Ya, ada Mas Udin. Jadi ini malam ini ada perhelatan yang luar biasa dari SPSI. Kita ingin tahu latar belakang berdirinya SPSI ini, dan juga mungkin tujuannya dari berdirinya SPSI ini apa, Pak? Jadi intinya, kenapa Serikat Pemersatu Seniman Indonesia ini harus lahir? Ini tentunya perjuangan kita ya sudah beberapa tahun ya. Beberapa tahun ini, awalnya dulu sudah beberapa tahun saya bercita-cita untuk menyatukan para seniman di Indonesia, yang tentunya selama ini apa yang sudah terjadi terhadap para seniman kita ini terpecah-pecah, baik dari seniman musik, seniman lukis, seniman tari, ini udah terpecah-pecah. Jadi bagaimana kita memperjuangkan hak ekonominya dan hak perlindungan hukum bagi para pelaku seni? Ini yang kita perjuangkan. 75 tahun setelah Indonesia merdeka, baru sekarang ini terlahir dalam wadah Serikat Pemersatu Seniman Indonesia, dan ini sangat sudah diakui oleh pemerintah. Jadi termasuk satu-satunya wadah nantinya yang akan menaungi para seniman lintas elemen. Sudah saatnya para seniman ini harus dipersatukan, Mas. Kalau seniman ini sudah bersatu, apa sih maunya? Mosok ya kita kalah sama, ya bukannya kita apa ya, buktinya soal buruh aja, itu aja bisa punya menteri gitu. Bersatunya pun dengan SBY ya, iya bisa punya menteri, apalagi seniman. Seniman kan intelektual tingkat tinggi, mosok sih nggak bisa bersatu? Inilah yang ingin saya satukan. Mosok sih yang negara Indonesia aja yang segitu banyaknya suku bisa disatukan? Mosok seniman yang cuma 7 elemen aja nggak bisa disatukan? Saya yakin bisa disatukan. Yang besar aja bisa disatukan dengan apa, Mas? Dengan Pancasila. Serikat Pemersatu Seniman Indonesia akan kita persatukan dengan Pancasila. Dan ini sekarang SPSI juga sudah legal dan sudah diakui oleh pemerintah. Itu sebenarnya yang melatar belakangi kenapa SPSI ini harus lahir. Karena kita ingin mempersatukan semua elemen seniman yang ada di bumi pertiwi di Indonesia yang kita cintai, termasuk sampean-sampean ini para wartawan. Ini sampean juga seniman. Seni merangkai kata-kata sehingga menjadikan suatu berita yang berseni ya, berita yang baik. Itu sudah termasuk mas-mas ini semua, termasuk salah satu elemen dari Serikat Pemersatu Seniman Indonesia. Gitu kurang lebihnya, Mas. Kan SPSI ini sudah berdiri, kemudian pastinya akan ke depan akan banyak program kerjanya. Nah, malam ini ada acara malam ini dengan ada tagline-nya SPSI Peduli Seniman Indonesia. Yeah. Nah, malam ini acara ini seperti apa dan bagaimana acara di malam ini? Yeah. Malam ini kebetulan di program kerja dari SPSI ya, jangka pendek ya, ini termasuk salah satunya, yaitu kita mengadakan acara
SPSI Peduli Seniman. Ini kita mengangkat para seniman kita dan musisi kita dan termasuk artisnya yang tahu sendiri Mas, berapa tahun negeri kita nih bencana ya COVID ini sangat terpuruk sekali. Kita menggugah, membangkitkan kembali supaya lebih bersemangat ke depan. Nanti di bawah naungan dari Serikat Pemersatu Seniman Indonesia sekaligus kita sosialisasi bahwa ini wadah juga sudah ada dan kita juga punya program nanti yang kaitannya dengan perlindungan hukum dan hak ekonomi yang selama ini terabaikan. Begitu Mas. Nah, ini kan kalau tadi kita lihat yang hadir di acara malam ini, Iya. ada beberapa artis termasuk pencipta lagu juga pencipta lagu. Iya. Tapi kebanyakan dari tembang-tembang lawas lah yang kita lihat. Mungkin kalau teman-teman yang lahir di usia milenial mungkin agak sedikit kurang paham gitu atau kurang mengenal. Iya. Tapi apakah ini nanti secara pangsanya akan meluas, nggak cuma hanya untuk yang di seniman-seniman yang telah hadir duluan gitu, atau termasuk seniman-seniman yang akan lahir sekarang, apakah akan termasuk di dalamnya? Iya, tentu saja Mas. Yang tadi itu yang kita hadirkan itu yang senior-seniornya, bukan berarti yang junior-junior, tidak. Tetapi untuk kali ini karena ini situasi juga masih PPKM-nya ya masih tinggi, jadi terbatas sekali. Jadi ini pun sebenarnya kami target kita nggak terlalu banyak, sedikit aja. Cuma nanti bagaimana pemberitaan di media itu yang targetnya. Jadi namun tadi banyak teman-teman yang senior menanyakan kok saya nggak diundang kan begitu ya. Ya baiklah kalau demikian, monggo silakan hadir karena saya juga ingin ikut berpartisipasi. Apalagi ini kaitannya dengan keartisan juga gitu loh Mas. Makanya tadi hadir, tapi kedepannya kita nanti setiap ada acara itu mungkin nanti 7 elemen kita hadirkan semuanya, baik yang senior maupun yang junior, begitu loh Mas. Ya. Oke, mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir, mungkin ada himbauan atau semacam pesan kepada terutama pada para seniman-seniman gitu yang ada di luar sana, baik seniman dari berbagai elemen tadi, apa yang kira-kira akan disampaikan oleh SPSI kepada para teman-teman seniman ini? Ya pesan saya kepada teman-teman seniman, marilah kita bergabung, marilah kita bersatu. Karena apa? Kalau para seniman sudah bersatu, apa sih mau kita? Insya Allah apa yang telah kita cita-citakan akan tercapai juga. Dan satu lagi, goalnya SPSI, tadi kan tanya Mas apa ya goalnya SPSI, target Serikat Pemersatu Seniman Indonesia, kita nanti menghimbau kepada pemerintah supaya para seniman ini juga punya menteri, karena begitu besarnya jumlah para seniman di Indonesia ini kan banyak sekali. Kalau kita bicara di lintas elemen ya, sangat banyak sekali, jutaan itu Mas gitu. Jadi kita targetnya supaya pemerintah memperhatikan kita, kita mengusulkan supaya seniman ini punya menteri. Oke. Kita berdoa bersama-sama, semoga kita doakan apa yang menjadi cita-cita SPSI ini bisa terwujud dan hak-hak para seniman bisa terlindungi, tidak hanya artisnya atau hanya produsernya saja yang menikmati, tapi juga para seniman-seniman. Keadilannya Mas, tadi adil semuanya. Oke, mungkin terima kasih banyak Pak untuk atas waktunya dan kawan-kawan. Begitulah tadi wawancara kita dengan Ketua SPSI Bung Beni yang harapannya dari harapan kita bersama, kita doakan semoga SPSI kedepannya akan menjadi organisasi yang bisa memperjuangkan sebagai wadah tunggal para seniman di Indonesia untuk memperjuangkan hak-haknya. Oke, terima kasih banyak atas kesetiaan kawan-kawan di Media Bapel, karena hanya di Media Bapel Anda bisa mendengar dan menyuarakan hak-hak yang tertindas. Oke, terima kasih. Selamat malam dan salam sehat.